mungkin untuk itu untuk sarang burung walet itu untuk Pak Dubes Johari. Nggih. Satu lagi Pak. Dari Hendrik Rudolf Warau, Ketua Bidang Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Apindo DPP Sulut. Ya, Pak Dubes mohon info terkini oleh pemerintah pusat di Beijing, tindak lanjut Belt and Road Initiative di Sulut. Sebagai info, kami tim IRDI Sulut bersama Pak Vince Gowan, koordinator tim IRDI Pusat dan APSEC China, bulan Mei 2018 lalu sudah upayakan dengan BUMN China CGCOC untuk investasi bangun bandara internasional termasuk jembatan di Pulau Lembeh. Karena satu dan lain hal belum terrealisasi. Kedua, apakah ada peminat pemilik airline di China dalam waktu ini walaupun masih pandemi berminat buka jalur udara khusus kargo? Ketiga, walaupun dalam pandemi COVID-19 dan kargo seyogyanya kan tidak terpengaruh. Silakan diborong semua ini. Pertama ini dulu, jadi kita ini saya belajar branding dari Pak Tantowi ini. Jadi kita branding sarang burung walet itu harus pakai storytellingnya. Pertama ini kan makanan warisan dari kaisar-kaisar yang lalu. Jadi memang ini makanan kaisar. Yang kedua sarang burung walet itu kaviar dari timur. Nah itu branding kita di sana. Percaya juga rupanya. itu sarang burung walet. Yang kedua, mengenai Belt and Road ini memang G2G, tapi dalam implementasinya itu langsung P2P. Jadi itu sudah ada feasibility study. Saya kira IRDI mereka bisa apply saja melalui government, dalam konteks ini adalah Bappenas dan kantor Menko Maritim dan Investasi ataupun melalui BKPM. Kalau di Jakarta, kalau di China partnernya itu adalah NDRC. Jadi itu Badan Perencanaan Pembangunan lah kurang lebih di sana. Itu yang melaksanakan dan saya kira itu P2P untuk pelaksanaan. IRDI kan organisasi, jadi itu bedanya di situ. Jadi bukan organisasi tetapi harus private to private. Jadi itu yang saya kira tim feasibility study itu sudah berkunjung juga ke Indonesia sudah 4 kali. Nanti saya akan cek apa sudah ke Sulawesi Utara atau belum. Nanti saya akan cek. Itu khusus mengenai Belt and Road. Nilai investasi daripada Belt and Road dan poros maritim itu 64,1 miliar US dollar. Nah, itu yang harus kita tap di situ. Apalagi pertanyaannya tadi, Pak? Pertanyaannya logistik, Pak. Airline logistiknya mestinya walaupun pandemi kan mestinya buka. Iya, betul. Ya, tapi kan kan kita selama ini kan belum bahas antara China Southern dan Xiamen. Pak Oli saya tahu karena saya sudah makan juga bersama Pak Oli di rumahnya seperti yang Pak Hermawan nikmati. Kita udah nikmati juga Pak Hermawan. Kuenya memang enak tuh sama air kelapa mudanya. Jadi Pak Oli sudah berkomunikasi dengan pihak China Southern, saya sudah berkomunikasi dengan pihak Xiamen Air. Kalau dengan penerbangan domestik kita, airlines kita itu sudah dengan Lion, dengan Sriwijaya, juga dengan Citylink. Unfortunately sekarang ini di stop semua karena COVID, termasuk juga untuk karena sekarang itu selektif, bahkan ikan saja sekarang kalau masuk China harus ada tes COVID-nya. Iya. Karena yang terakhir kan yang berkembang di Beijing itu datang dari perangkat yang disertakan dengan produk-produk perikanan, tapi bukan dari kawasan kita, dari kawasan lain. Karena itu sekarang agak ketat di China, karena China sekarang sudah sangat sedikit. Di Beijing sekitar 6 hari terakhir sudah tidak ada lagi, tapi yang banyak datang itu imported case. Itu yang dikhawatirkan oleh China. Karena kalau masuk lagi, nanti ekonominya bisa negatif. Karena itu dia harus strike a balance. Untuk itu ada pengetatan yang dia lakukan. Terima kasih Pak Dubes Johari. Silakan melanjutkan perjalanan dari Surabaya ke Jakarta.